Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH ya, teman-teman BBOH, teman-teman bisnis bareng orang hebat ya. Kalau saya bicara soal Mesir, tidak terlepas daripada peranan seorang sahabat saya yang luar biasa. Saya mengenal banyak tentang Mesir dari beliau. Siapa dia? Yaitu Bapak Ala El-Kasas ya, yang saat ini ada di studio menemani saya. Kita hari ini mau bicara tentang banyak hal. Pasti dibantu juga oleh Pak Ala ini. Ya Pak Ala, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, kali ini kita mau bicara tentang perjalanan Aqsa, yaitu perjalanan jejak bumi para nabi. Boleh disampaikan nggak Pak pada teman-teman semua yang ada di sini, kenapa kita harus pergi ke Aqsa sebagai seorang muslim ya? Ya, sebagai orang muslim, ya sesuai hadis Rasulullah SAW, la tushaddu rihal illa ila salasa masajid, masjidi haza, al-masjidil haram, wal masjidil aqsa. Orang Islam itu tidak pantas untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ketika masjid. Masjid Nabawi, Masjid Aku, yang kedua Masjid Al-Haram, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Ya, diwajibkan orang Islam jangan lupa Masjid Al-Aqsa. Kalau untuk pergi umrah, pergi ke Makkah, ke Madinah, ya, sudah biasa. Tapi kalau ke Masjid Al-Aqsa, nggak semua orang berani bisa, dan takut. Ya, betul. Dan tidak semua orang punya pemikiran akan ke sana, Pak. Karena dianggapnya ya wajibnya hanya di Masjidil Haram. Justru di saat ini lebih wajib orang ke Masjid Al-Aqsa. Oh gitu. Untuk kita meramaikan saf-safnya. Okay. Dari segi dakwah, dari segi dalam perjalanan hidup kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sediakan waktu, kita sediakan uang untuk pergi ke Korea, pergi ke Eropa, tapi takut ke Masjid Al-Aqsa. Jadi sebetulnya teman-teman ya, bagi teman-teman yang beragama Muslim, kalau mau ke tempat yang lain itu bisa ditunda. Tapi utamakan kita untuk apa? Wisata religi ataupun ibadah kita dulu, begitu. Iya, ya kan? Benar. Betul. Nah, kalau perjalanan dari kita ini ke Aqsa ini biasanya paketnya seperti apa? Dimulai dari negara mana dulu, Pak? Paketnya biasanya dimulai dari negara Mesir. Paket kita sekitar 10 hari. 10 hari. 10 hari perjalanan. Masuknya ke Mesir dulu. Ke Mesir dulu. Di Mesir kita bisa 4 hari 3 malam. Di Kairo sendiri kita 3 hari 2 malam. Kita bisa melihat semua yang ada di kota Kairo. Ya kayak piramid, kita ke Sphinx, kita ke Mumi Firaun, kita ke Masjid Al-Azhar, ke Masjid Al-Husain, ke makam Imam Syafi'i mazhab orang Indonesia. Kita belajar sama ulama yang ada di Mesir. Kita juga diajak ke tempat sangat spesial namanya Toko Papirus. Toko Papirus. Nah, Toko Papirus ini apa Pak? Kalau saya tahunya tanaman papirus itu dulunya itu bukannya tanaman yang dianyam jadi keranjang, kemudian Nabi Musa dihanyutkan di situ. Iya benar. Ya kan? Oke. Tanaman papirus itu sama seperti yang namanya tekar atau bambu, satu jenis. Dia perlu cuaca yang panas, air yang banyak, oleh karena itu hanya ada di pinggir laut, pinggir sungai. Beradanya di pinggir sungai Nil berarti? Pinggir sungai Nil, namanya tanaman papirus, bisa tumbuh sampai 5 meter. Wow, dan waktu Ibu Musa diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau takut sembunyi lama, buang Musa ke dalam sungai Nil. Tapi sebelumnya Musa ditaruh dalam peti yang dibuat dari kulitnya tanaman papirus. Jadi ini sebetulnya kayak waterproof ya? Ya, waterproof, anti air. Anti air, makanya Nabi Musa bisa ditaruh di situ, kemudian dihanyutkan begitu. Nah, yang ke toko papirus ini sebetulnya toko ini jualnya apa nih Pak? Toko papirus itu sekarang jadi kertas. Kertas ya, karena papirus. Firaun dulu harus punya catatan perjalanan hidupnya dengan cara baik. Maka Firaun cipta alat tulis dari tanaman papirus. Dinama juga, dikasih nama papirus juga, kertas papirus. Kertas papirus. Kertas tertua di dunia. Umurnya kurang lebih 5.000 tahun. 5.000 tahun. Jadi kita belajar di situ bagaimana walaupun 5.000 tahun yang lalu belum ada alat teknologi berat, belum ada alat berat. Ya, tapi gimana tapi Firaun berhasil bisa buat alat tulis dengan cara sederhana. Hebat ya? Hebat Firaun. Dilihat ya. Salah satu ilmu Firaun yang tinggi, maka Firaun
asal harus tahu Firaun adalah dokter yang pertama dalam sejarah dunia. Pernah buat operasi namanya mumi. Asal harus tahu Firaun adalah insinyur yang pertama. Pernah bikin bangunan tertinggi di dunia. 5.000 tahun yang lalu gak ada alat berat. Firaun berhasil bikin bangunan tingginya 490 meter. Itu piramid? Ya, piramid. Firaun juga adalah orang yang pertama cipta alat tulis dalam sejarah dunia. Maka karena Firaun ilmunya tinggi, cerdas, hebat, dia berani katakan, aku Tuhan kalian. Ya, Ana rabbukumul a'la. Jadinya ya gitu. Tapi jangan heran kenapa walaupun Firaun zaman dulu maju, saat ini Mesir lambat. Karena ilmu terbatas buat Firaun. Firaun ketika mati, tidak ajarkan masyarakatnya ilmu. Jadi ilmunya ya hanya sampai di dia saja, tidak diturunkan. Tidak diturunkan. Oke. Nah itu kita bisa dapatkan semua pengetahuan itu ada di Kairo, di Mesir. Kairo, di Mesir. Ya, selain daripada itu kita juga datengin ini juga. Misalnya kayak museum atau apa? Ya, kita ke museum lihat jenazah mumi Firaun. Jadi kata Firaun itu adalah gelar. Seperti menguasai negara dulu disebut raja, menguasai kerajaan disebut Firaun raja. Firaun itu bukan nama orang. Bukan nama orang, gelar. Oh, jadi Firaun itu kayak kaisar, kaisar atau raja. Raja, presiden. Oke, gitu di Mesir ya. ada kurang lebih 3.000 Firaun. Oh, di Mesir ada 3.000 Firaun. Kita cuma taunya Firaun ya satu orang. Ah, lu lah kayak Firaun gitu. Iya. Jadi dianggapnya ya udah orang itu Firaun itu hanya satu sosok aja. Ternyata Firaun bukan. kurang lebih 3.000. Tapi Firaun yang terkenal yang diceritakan Al-Quran namanya Ramses. Ramses berapa? Ramses kedua. Ramses ada 9 kedua. Ramses juga. Oh, ada 9 Ramses. Jadi yang paling terkenal yang sebetulnya yang mau membunuh Nabi Musa ini Iya, Ramses II ya? kedua. Oke, Ramses kedua gitu. Nah itu muminya masih ada? Masih hidup, kayak orang tidur. Rambutnya ada, matanya ada, giginya ada, kukunya ada. Kayak orang baru meninggal dunia. Oh, nah jadi kalau misalnya teman-teman kepingin tahu seperti apa Ramses kedua, Firaun yang terkenal itu ada di museum. Di museum. Di Egypt, Kairo. Oke, museum Egypt di kota Kairo. Iya. Nah selain daripada itu kita mau kemana lagi tuh Pak di Kairo? Di Kairo kita salat di satu masjid yang sangat terkenal di sini namanya Al-Azhar. Oke, semua orang Indonesia pasti tahu namanya Al-Azhar ya. Karena banyak mahasiswa Indonesia sekolah di sana di ya. Kairo, gitu. Al-Azhar. Jadi ada salat di situ. Salat di Masjid Al-Azhar. Kita juga ziarah makam ulama besar Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i ya, makamnya. Oke. Terus kita ke masjid makam cucu Nabi Muhammad SAW, Al-Husain. Di mana itu? Masih di Kairo juga. Masih di Kairo juga itu. Kadang kita juga kasih ke Alexandria. Oh, tergantung waktunya ya, Ya, Pak. Berarti ke Alexandria. Kalau Alexandria itu kan kota udah bukan di Kairo lagi, sudah di kota yang lain. 2 jam dari Kairo. Oke, 2 jam dari Kairo. Di Alexandria ada apa, Pak? Yang terkenal itu sejarah Yunani dan Cleopatra. Oke, sejarah Yunani. Cleopatra, Ratu Mesir Cleopatra terakhir. ada di situ Ada ya. di situ. Oke. Wah, menarik banget ya. Kalau kita ke Mesir, ke Kairo, rasanya kayaknya banyak banget yang kita dibawa ke dunia lain. Dalam arti kata dunia itu zaman 5.000 tahun 5.000 tahun yang lalu ya. Mesir bukan hanya Kairo, bukan hanya Alexandria. Mesir masih ada kota namanya Luxor. Wow. Sangat terkenal Luxor. Wah, Luxor itu kalau ngelihat gambarnya ya teman-teman, itu luar biasa, kayak kota berada di dalam museum. Ya, museum terbesar terbuka di dunia. Wah, nah itu luar biasa. Jadi juga ada paket berarti plus Luxor juga. Ya tergantung dari paketnya dan nanti bisa ya. naik balon udara di Luxor. Naik balon Gak udara. usah ke Dubai untuk cari desert safari, ada di Hurghada sebelah Luxor. Gak usah ke Kapadokia untuk cari balon udara. Udah disatukan di Luxor. Semuanya Hurghada. sudah ada di Luxor ya. Oke. Nah, kita sebentar lagi juga mau tahu selain daripada tadi Kairo, Alexandria, Luxor, kemudian apa lagi nih dari paket jejak Rasul atau jejak bumi para nabi. Kita lihat dulu VT-nya ya sesaat lagi.